Pertama-tama siapkan wortel 3 buah, ini yang ukuran sedang ya. Jika ditimbang ini beratnya sekitar 200 gram sebelum dikupas. Wortel ini sudah dicuci bersih, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Usahakan ini memotongnya kecil-kecil ya bun ya, agar nanti cepat matangnya. Untuk sayurannya ini saya hanya menggunakan wortel. Kalau misalnya bunda mau tambah sayuran lain, misalnya buncis, bisa aja ya, silahkan disesuaikan dengan selera. Kemudian siapkan juga 2 buah sosis dan 6 buah bakso. Ini saya gunakan sosis sapi dan baksonya ini adalah campuran bakso ayam dan bakso sapi. Untuk sosisnya ini bisa menggunakan sosis ayam, tapi saran saya gunakan sosis sapi jika untuk jualan. Karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya, jadi nanti akan terlihat lebih menarik jika untuk jualan. Sosis dan baksonya ini juga sama, dipotong dadu kecil-kecil agar nanti mudah saat kita campurkan ke dalam adonan. Oh ya, untuk sosis dan baksonya ini boleh diganti atau divariasikan ya bun ya. Boleh diganti dengan ayam ataupun daging asap. Silahkan disesuaikan dengan budget harga jualnya jika untuk jualan. Nah ini sudah ya, sosis dan baksonya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih dan setengah siung bawang bombay. Ini bawangnya sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Setelah diiris tipis, kemudian ini dicincang. Nah, ini sudah selesai. Ini bawang bombay dan bawang putihnya akan ditumis. Kemudian masukkan juga sosis, juga bakso, dan tambahkan juga wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Serta tambahkan juga sedikit air. Ini airnya nggak usah banyak-banyak ya bun ya, hanya untuk mematangkan wortel, sosis, dan baksonya aja. Nah ini kita masak sampai bahan-bahannya ini matang, serta airnya agak menyusut. Nah seperti ini sudah cukup. Ini wortel, bakso, dan sosisnya udah matang. Airnya juga sudah menyusut. Ini sudah siap untuk kita campurkan dengan bahan lainnya. Tapi sebelumnya ini didinginkan terlebih dahulu. Nah ini sudah dingin ya. Kemudian masukkan tepung terigu 2 sendok makan. Untuk tepung terigunya ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan garam setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh. Di sini saya tidak menggunakan kaldu bubuk lagi ya, karena menurut saya ini sudah cukup gurih dari sosis dan baksonya. Tapi kalau misalnya bunda mau menggunakan kaldu bubuk juga boleh, pasti nanti rasanya akan lebih sedap. Kemudian tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah ini kita aduk lagi sampai rata. Dan jika sudah rata, kemudian masukkan telur 3 butir. Ini gunakan telur yang ukuran sedang aja. Telurnya ini dikocok terlebih dahulu agar nanti lebih mudah tercampur. Setelah dikocok lepas, kemudian ini kita masukkan ke adonan sosis bakso yang tadi kita buat. Ini kita aduk ya sampai benar-benar tercampur rata. Nah ini sudah rata, dan terakhir agar warnanya lebih cantik tambahkan sedikit bubuk kunyit. Tapi untuk bubuk kunyitnya ini opsional aja ya bun ya, kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Nah ini kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata ini sudah siap untuk kita masak.
Siapkan cetakan kue lumpur, ini yang berdiameter sekitar 6 cm. Ini kita panaskan terlebih dahulu, dan jika sudah panas, masukkan adonan telur sosis. Ini nggak usah penuh-penuh, sekitar 2/3 bagian aja. Ini kita masukkan dari yang pinggir ya, karena kalau dimasukkan ke lubang yang tengah itu nanti cepet banget matangnya. Oh ya, ini gunakan api kecil ya bun ya, karena jika bunda menggunakan api yang besar, ini akan sangat cepat gosong, karena ini bahannya full telur ya. Untuk memasak yang pertama ini, wajannya nggak ditutup, karena ini nanti akan dibalik kuenya. Jadi walaupun nggak ditutup, insya Allah ini akan matang merata. Nah, ini kita masak sampai bagian bawahnya agak berwarna kecoklatan. Nah, ini bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan. Kemudian ini dibalik ya bun ya. Ini kita masak lagi sampai bagian bawahnya ini berwarna agak kecoklatan. Nah, seperti ini sudah berwarna kecoklatan dua sisinya. Ini bisa langsung diangkat. Sebelum melanjutkan memasak yang berikutnya, ini dioles lagi dengan minyak sayur. Nah, ini memasak yang berikutnya, ini gunakan api yang sangat-sangat kecil. Jika menggunakan api yang sangat kecil, ini memasaknya sekitar 10-15 menitan. Dan ini wajannya ditutup ya bun ya, agar matangnya merata. Jadi ini karena menggunakan api sangat kecil dan wajannya ditutup, jadi ini nggak usah dibalik, nanti hasilnya akan matang merata juga. Nah, seperti ini sudah matang ya. Ini tanpa dibalik, bagian atasnya juga kering dan matang. Ini bisa diangkat. Nah, ini kita bandingkan hasil memasak dengan dua cara ya. Tadi cara yang pertama dengan api sedang cenderung kecil, wajannya tanpa ditutup dan kuenya ini dibalik saat memasak. Nah, dengan cara yang pertama ini kelebihannya memasaknya lebih cepat. Tapi memang hasilnya tidak sekinclong dan secerah dengan cara yang kedua ya. Dan untuk cara yang kedua, ini menggunakan api yang sangat-sangat kecil, wajannya ditutup dan kuenya tidak dibalik saat memasak. Ini memang hasilnya lebih cantik ya, berwarna lebih cerah, tapi memang kelemahannya memasaknya jadi lebih lama. Tapi ini keduanya sama-sama enak dan matang merata. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini bisa diisi 3 buah ya, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silakan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dikemas satuan, misalnya untuk snack box. Sama, ini dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan plastik yang ukuran 9x9 cm. Boleh juga diberi tambahan label stiker thank you. Atau bisa juga dikemas menggunakan plastik mika kecil ya. Jika dikemas seperti ini, terlihat semakin cantik dan elegan. Pasti akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini dimakan dingin ataupun hangat, sama-sama lembut dan lezat. Ini telurnya empuk banget, berpadu dengan lezatnya sosis dan bakso yang ada di sebelah dalam. Juga ini ada wortelnya. Ini wortelnya juga lembut. Ini camilan gurih yang sedap, mantap. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp12.800, menghasilkan 13 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp984. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 2.000-an aja atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek.
Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.